Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Asmi Channel, teman-teman. Kali ini saya coba akan mereview ya soal TWK ya. Yang pada tahun lalu itu banyak sekali yang mengeluh soal TWK. Soal TWK rasanya kok kayak TKP seperti itu. Kan teman-teman tahu sendiri, semakin tahun semakin berkembang. Kalau dulu memang penuh dengan teori, tapi kalau tahun yang sekarang ini lebih ke prakteknya ya. Jadi ya wajar kalau soal TWK-nya serasa TKP, karena kan semakin zaman semakin berkembang. Kalau kita dulu kita belajar banyak teori, hafalan dan lain sebagainya, tapi untuk akhir-akhir ini lebih pada ke prakteknya ya. Oke. Tapi kali ini teman-teman saya lebih fokus ke konsep atau rangkuman soal TWK ya. Ini juga penting ya teman-teman. Karena apa? Karena sebelum kita mengerjakan soal TWK, kita harus paham dulu ya. Kita juga harus perlu paham. Kita juga harus wajib paham dulu apa kira-kira poin apa saja yang ada di dalam soal TWK. Oke, kali ini saya lebih fokus ke rangkuman soal TWK. Sebelumnya saya tidak bosan-bosan mengingatkan jangan lupa subscribe ya channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi. Oke, langsung saja teman-teman. Ini kita lebih banyak membahas tentang rangkuman materi TWK. Apa saja? Kita simak bareng-bareng ya. Rangkuman TWK CPNS. Di sini teman-teman ada 3 bagian utama yang diujikan dalam tes SKD ya. Ada apa saja? Ada TIU, TWK, TKP ya. Nah, kali ini tes TWK atau tes wawasan kebangsaan ini ditujukan untuk menguji penguasaan pengetahuan dan kemampuan teman-teman dalam mengimplementasikan nilai nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Nah, ini teman-teman juga harus tahu dulu ya, biar ketika menghadapi soal jenis seperti itu teman-teman nggak bingung. Oke, yang pertama, nasionalisme. Apa sih nasionalisme itu? Nasionalisme ialah cinta pada tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya bersama. Nah, jadi ini teman-teman biar lebih paham lagi ya, implementasinya itu seperti apa nilai nasionalisme itu. Tidak hanya hafal sekedar teori materi ya, hafal Pancasila dan lain sebagainya, tapi kita tidak dapat mengaplikasinya di kehidupan sehari-hari, itu yang kurang baik. Oke, ya kali ini kita membahas tentang nasionalisme. Nasionalisme ialah cinta tanah air, ras, bahasa, dan sejarah budaya bersama. Pengertian nasionalisme lebih terperinci menjadi sebuah faham yang mengajarkan seseorang untuk mampu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, jadi di sini kuncinya di sini ya. Maaf. Jadi kuncinya di sini teman-teman, nasionalisme di sini mengajarkan seseorang untuk mampu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Selanjutnya, sanggup rela berkorban. Nah, ini memiliki rasa cinta tanah air dan kebangsaan menjadi suatu bangsa tertentu dengan tetap memelihara ketertiban dunia demi mengembangkan dan memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Itu adalah sifat dari nilai nasionalisme ya. Jadi kita diajarkan untuk
dapat menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Dari sini dapat difahami ya teman-teman. Oke, lanjut ke sub selanjutnya. Nah, ini teman-teman, nasionalisme. Ada cinta tanah air, memiliki rasa bangsa menjadi suatu bangsa tertentu dengan tetap memelihara ketertiban dunia, mengembangkan dan memajukan persatuan dan kesatuan bangsa, rela berkorban untuk kepentingan bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, sekarang kita masuk ke integritas. Apa sih integritas itu? Ini, integritas diartikan sebagai keadaan yang menunjukkan kesatuan. Nah, ini menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan. Bagaimana kita sebagai warga Indonesia yang berintegritas, yang dapat menunjukkan kesatuan yang utuh, yang dapat memancarkan kewibawaan. Ini loh Indonesia, seperti itu. Integritas merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang berintegritas, ini perlu digarisbawahi, memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Jadi kita sebagai warga Indonesia diharapkan dapat memiliki jiwa integritas ya teman-teman ya. Ini loh bangsa Indonesia yang masyarakatnya jujur, yang masyarakatnya mempunyai kewibawaan yang bagus, yang masyarakatnya memiliki karakter-karakter yang kuat. Nah, seperti itu. Lanjutnya, materi TWK selanjutnya ini meliputi bela negara. Apa itu bela negara? Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dari berbagai ancaman. Ini yang perlu digarisbawahi. Sikap atau tekad, perilaku, serta tindakan warga negara baik perorangan maupun kolektif ya, yang dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Nah, kalau negara kita dijajah atau lagi sebagainya dan lain sebagainya, itu bagaimana sikap kita? Apakah diam saja ataukah seperti apa? Nah, ini bela negara di sini ya. Nilai bela negara di situ tadi. Sikap kita, tekad kita bagaimana dapat membela kelangsungan bangsa Indonesia dari berbagai macam ancaman di luaran sana. Oke, lanjut. Sub selanjutnya yaitu pilar negara. Apa itu pilar negara? Pilar negara merupakan tiang penyangga suatu bangunan agar bisa berdiri kokoh. Bila tiang rapuh, maka bangunan pun akan juga mudah roboh. Pilar negara di sini atau kebangsaan atau pilar negara atau kebangsaan merupakan tiang penyangga yang kokoh agar rakyat Indonesia merasa nyaman, aman, tentram, dan sejahtera serta terhindar dari berbagai macam gangguan dan bencana. Apa saja pilar negara Indonesia? Yaitu meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan semboyan Negara Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu tadi pilar-pilar negara ya. Ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar, ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Itu tadi bagaimana cara kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu.
Sub yang selanjutnya yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini bagaimana rakyat Indonesia dapat memahami serta berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, di mana bahasa Indonesia sendiri merupakan bahasa persatuan. Nah, negara Indonesia sendiri itu kan negara yang bermajemuk ya teman-teman ya, dari Sabang sampai Merauke. Berbagai macam ras, suku, bahasa, budaya ya ada di Indonesia. Nah, di sini bagaimana kita sebagai warga Indonesia mampu berbahasa atau berkomunikasi dengan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, meskipun di dalamnya banyak sekali berbagai macam bahasa, di mana yang bahasa Indonesia ini merupakan bahasa persatuan, seperti itu. Oke teman-teman, itu tadi beberapa subtema yang ada di soal TWK, di mana teman-teman harus paham dari masing-masing sub-sub temanya atau sub-sub babnya ya. Bagaimana pilar negara itu, bagaimana bahasa Indonesia itu, bagaimana integritas kita gitu sebagai warga Indonesia, bagaimana rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita, seperti itu. Itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat buat teman-teman semua. Kalau memang teman-teman anggap video ini bermanfaat, teman-teman jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Oke, terima kasih yang sebesar-besarnya telah menonton channel ini sampai selesai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.